Jam le. Nunggu slide-nya dulu. Oh iya. Saya ini nunggu slide-nya. Monggo Mas Rahmat. Ayo Mas Rahmat. Nah, kenapa? Slide-ku tadi. Silakan. Yang mana? Udah aku kirim tadi. Oh, yang mana? Bentar ya. Iki pemateri. Bentar. Pemateri malah jawaban materi lain iki piye karepe? Allah ya ahlal baitin nabi ya ahlas safa wal munah. Disimpulkan dulu, Bib, kesimpulan tadi. Materi pertama. Kesimpulan. Nah, kesimpulan dari ceramah tadi itu, dalam umat Kristiani sendiri, dalam umat Nasrani sendiri, banyak terjadi hal khilafan terhadap pendeta-pendetanya. Jadi ada beberapa pendapat dari pendeta yang mengatakan kalau Natal itu awalnya sebenarnya dari kaum paganisme. Dan ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah sebuah ungkapan rasa syukur ketika Dewa Matahari terlahir. Jadi dalam agama mereka sendiri sebenarnya banyak ikhtilaf juga tentang kelahiran Yesus. Bagi mereka ya, Yesus Ibnullah, banyak juga terjadi perbedaan pendapat, banyak juga terjadi polemik di agama mereka, dan tidak ada tanggal yang sahih, ya, tidak ada tanggal yang sahih yang tepat untuk kelahiran Nabi Isa alaihissalam di agama mereka. Itu kesimpulan terhadap ceramah tadi. Nah, apa tuh? Ini udah bisa dimulai, Ustadz Muhammad Rizky-nya, Hidayat, atau masih belum? Nunggu slide-nya, tapi ya nggak apa-apa, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Di tanggal 25 ini kita pasti terjadi debat tahunan ya. Debat yang itu tahun itu nggak ada habis-habisnya. Iya. Iya, pokoknya hanya Desember. Setelah Desember hilang lagi, damai lagi, ngopi bareng, makan-makan bareng. Tapi setelah mau menjelang 25 itu terjadi perdebatan yang singkat sekali. Antara entah itu orang NU sama NU, Muhammadiyah sama Muhammadiyah. Ini terjadi perbedaan pendapat. Tetapi kali dengan pembacaan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 kalau nggak salah. Ini sering dikatakan bahwa karena besar kasih Allah akan ke dunia ini sehingga ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, teks dari ini menunjukkan bahwa dengan kelahiran Yesus itu menunjukkan kita itu mendapat karunia. Barang siapa yang hidup dia tidak akan mati, maksudnya kekal. Ini terkadang kita dalam permasalahan Isa dan Yesus seperti yang disinggung Habib tadi, saya cuma mau nambah sedikit. Ini mukadimah saja. Apakah Isa dan Yesus itu adalah tokoh yang sama? Mari kita bedah secara bahasa dulu. Isa, kita pakai bahasa asli dulu. Yesus itu bahasa aslinya adalah Yaswa dari bahasa Aram. Slide sebelah, Mat. Penampakan. Ini saya buat slide, ini belum berakhir, belum rampung. Yang pertama. Nomor 2. Nah ini, contoh keluarga bahagia. Kita bisa lihat bahwa keluarga mereka itu keluarga yang sangat bahagia sekali. Bagaimana tidak? Yang satu itu gendong anak. Mereka karuniai ibu hati. Tapi yang satunya itu, si bapak berjenggot, itu cuma gendong domba. Maknanya itu sebenarnya bukan Yesus itu punya domba. Dia sebut anak domba karena sebagai korban penyalipan tadi. Tapi oke lah, kita bahas secara bahasa dulu. Dari kitab Matius, pasal pertama, ayat pertama itu disebutkan Sefer Toledot Yasua Hamasiah, ben David, ben Abraham. Loh, kalau kita terjemahan ke dalam bahasa Indonesia ini, Sefer itu buku. Toledot itu kitab silsilah,
Dan Yasua Hamasiah itu adalah Yesus Kristus bin Daud atau Ben David Ben Abraham bin Abraham. Sama saja kan? Ini orang yang sama, namun perspektifnya kita dengan orang Kristen beda, tapi merujuk ke tokoh yang sama. Dari segi bahasa, aslinya itu Yasu, bahasa Ibrani. Tapi Yesus itu orang Aram, Yasua. Yasua ini memiliki kemiripan dan dekat dengan bahasa Syria. Di teks Pesita itu namanya bukan lagi Yesu, Yasua, tapi berganti dengan Iso. Yang kemudian ketika berpindah ke Arab namanya Isa. Nah, kan nama asli tadi adalah Yesua kan? Ini kepindah kepada orang Yunani, Yesus. Kepada orang Inggris, Yesus. Lah, kita temukan kan tidak perbedaan. Tapi asalnya itu orang yang sama. Yang kedua kita bahas, kita harus sepakat dulu ya. Ini orang yang sama. Yang kedua adalah kita kenal Maryam dengan si bapak tua ini siapa? Ini Yusuf. Menurut orang Kristen, beliau ini adalah tunangan dari Maria. Coba kita lihat, wajahnya kok tua banget. Nah, ternyata biasanya Nabi Muhammad itu dituduh sebagai pedofilia karena kakak-kakak tua menikahi 58 tahun, menikahi Aisyah yang 9 tahun. Padahal di sini lihat, dalam Katolik Ensiklopedia disebutkan Mary 10 12 14. Jadi Maryam itu umurnya 14 tahun. Nah, dia menikah dengan Yosef itu umur berapa? 90 years old, 90 tahun, bayangkan. Oh my God, who was at the time 90 years old. Berapa tahun? 90 tahun. 90 tahun. Itunya berapa umur Maria? Berapa umur Maria? 14 tahun. Buset. 14 antara 15 lah ini katanya. Iya, yang berkata siapa? Katolik Ensiklopedia. Ini jadi ketika kita dituduh bahwa kita agama pedofilia, itu salah besar. Justru mereka, contoh. Justru mereka. Nah, dalam kitab kejadian, Nabi Ishak itu menikah, umurnya berapa ya kira-kira? Pokoknya udah tua, nikah sama anak Rebka, namanya umurnya 3 tahun, bayangkan. Ini kita bisa menyerang mereka. Sebenarnya pernikahan pada masa itu, umur sangat kecil itu sudah umum. Bahkan kalau kita lihat Dewa Siwa itu menikahi Parwati ya umur 8 tahun. Jadi itu adalah hal yang umum pada masa itu, menikah tua. Oke, kita lanjut selanjutnya. 90 tahun. Nah, jadi di masa 90 tahun loh, bayangkan jangkanya dengan 14 itu berapa? Kan 15, sekitar 40 tahunan lah. 60 lah. Apakah saya boleh merosting mereka? Jangan. Sebenarnya yang kayak gini, Rasulullah aja kan sama Siti Aisyah kan serumah pas umur beliau 19 tahun gitu kan. Nikah aja cuman nikahnya aja, belum tinggal serumah. Yang ini loh, 90 tahun. Selamat Natal. 90 tahun udah bikin anak. Ini, yang pedo siapa sekarang? ya benar. Biasanya orang Kristen Seru nih itu pembahasan yang seru nih. Aku nggak ngantuk lagi. Evangelis bang, muat pedo apa? Padahal keterlaluan. Ayo lanjut. Ini seru ini. Aku jadi nggak ngantuk. Tadi aku ngantuk. Sekarang nggak lagi. Alhamdulillah. Ya, sudah diam dulu. Dengerin kata Ustadz Rizky. Ya, saya ada sepeda lewat ini. Oke, jadi di masa Yesus itu ada peristiwa-peristiwa yang unik. Salah satunya menurut orang Kristen itu dikisahkan pada saat kelahiran Yesus. Yesus itu kan Herodes, ada seseorang raja namanya Herodes. Dia itu bermimpi akan ada raja yang dia itu menggantikan sebagai raja tadi. Maksudnya apa? Seperti Musa. Lah, ini disamakan orang Kristen Musa dengan Fir'aun. Fir'aun ini mimpi akan ada nabi yang akan menggulingkan kekuasaannya. Sehingga Musa itu membunuh seluruh bayi di daerah Mesir. Penduduk Israel Fir'aun kali yang membunuh seluruh bayi, bukan Musa. Iya, yang bunuh Fir'aun lewat bidan-bidan. Nah, yang harus kita ketahui itu. Jadi bidan-bidan itu dikasih entah suntikan, entah apa, kayak pokoknya membunuh. Tetapi di masa Herodes ini secara beneran mereka itu diburu. Ini kita baca dulu.
Ketika Herodes tahu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yakni anak-anak yang berumur 2 tahun. Dan demikian firman Tuhan, Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata kisah yang dramatis ini, yang membumbui kelahiran Yesus, ternyata ini kisah bohongan. Kok bisa? Karena saksi mata di zaman itu tidak pernah menulis peristiwa ini. Dan peristiwa ini ditulis oleh orang-orang Kristen. Abad kedua setelah adanya Injil, kemudian catatan yang paling awal itu ditulis oleh Macrobius Theodosius di Saturnalia. Nah, ini menjadi masalah buat kita karena catatan yang awal atau catatan yang sezaman itu tidak pernah menuliskan hal ini. Ayo slide selanjutnya. Infanticida ini namanya, atau pembunuhan bayi-bayi. Selanjutnya, bro. Halo. Nah, ini berapa jumlah korban? Bentar, yang tadi. Berapa jumlah korban? Nah, kisahnya itu didramalisir sekali. Ini saya kutip dari Catholic Encyclopedia, according menurut The Catholic Encyclopedia, menurut ensiklopedia Katolik, The Great Liturgy, dan seterusnya membunuh 14.000 anak. Jadi di sini disebutkan bahwa liturgi gereja Yunani itu menyebutkan anak yang dibunuh itu jumlahnya 14.000. Bayangkan, 14.000 anak Yahudi dibunuh. Yang kemudian tradisi Syria itu lebih fantastis lagi. The Syrian spake of 64.000. Entah bahasa Inggrisnya apa, saya nggak tahu. 64.000 anak yang dibunuh. Many medieval author of, nah ini ada angka yang lebih fantastis lagi, 144.000. Bayangkan, bayi yang dibunuh segitu. Apakah kisah ini benar? Ini jelas bertentangan dengan kota tersebut. Sekarang kita coba logika. Bukan logika sih. Ini kata para ahli, bahwa Bethlehem itu hanya mampu menampung orang sampai sekitar 1.000, mentok 2.000. Nah, kok bisa kisah-kisah seperti ini muncul? Ini makanya dongeng. Nggak, masa bayi 14.000, terus orang tuanya kan 2.000, kan nggak mungkin. Jadi sensus penduduk itu angka yang penuh. Contoh saja, satu kamar itu cukup diisi oleh 10 orang. Nah, lalu ada orang cerita, kamar 2 kali 2 itu bisa diisi oleh 1.000 orang. Apakah itu masuk akal? Kan nggak masuk akal. Itu kisah yang dongeng sekali. Sehingga para sejarawan Kristen merekonstruksi kisah tersebut menjadi yang dibunuh itu cuma 12 orang sekarang di buku-buku sejarah Kristen. Nah, ini kan aneh, terlihat bohongnya. Tradisi awal mereka mengatakan ribuan, bahkan sampai 100.000, tapi ternyata sekarang cuma 12 orang. Slide selanjutnya. Jadi kisah ini cuma cocok logi untuk kisah Musa ya, seolah-olah itu Yesus itu memenuhi nubuatannya Musa. Buatan mereka lah gitu. Iya. Slide selanjutnya. 90 tahun juga. Nah ini gambar siapa ini kok disunat ini? Nah ini gambar Tuhan. Tuhan itu disunat pada hari ke-8, kemudian ia dinamai Yesus. Itu Lukas pasal 2 ayat keberapa ya? Lupa saya. Nah kita baca Yesaya. Ini biasanya orang-orang Kristen ketika di gereja mereka itu menamai Yesus itu Immanuel. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya itu dulu berkata seperti ini. Suatu saat nanti akan ada orang namanya Immanuel. Nah, kita bahas. Kita baca sama-sama. Laken. Jiten Adonai. Hulaken. Hin neh hal almah. Nah, di sini sebutkan bahwa Tuhan itu akan memberi the gift the Lord. Tuhan akan memberi kepada kamu sebuah tanda. Lihatlah, ha-almah. Nah, di sini terjadi tahrif. Orang-orang Kristen itu berusaha merubah kata teks aslinya almah yang artinya perawan muda diterjemahkan ke dalam Septuaginta menjadi perawan. Seolah-olah itu Yesus pernah dikatakan oleh nabi terdahulu. Padahal tidak pernah sama sekali. Kata-katanya adalah almah.
seseorang perempuan muda. Yang ini tidak menunjukkan perawan. Ini hanya menunjukkan umur. Bukan pada apakah dia sudah menikah ataupun belum. Nah, langsung kita baca akhirnya. And shall call. Orang-orang itu akan memanggilnya his name Immanuel. Jadi, Mas Rahmat, tolong saya minta buka Yesaya pasal 7. Kita baca lengkapnya saja. Ini lihat nggak enak saya. Yesaya pasal 7. Apakah itu isinya? Apakah 97, 90 tahun lagi? Ya, benar. Sate jadi Ya, babi. Aduh, sakit kepala. bentar. Yesaya pasal 7. Rahmat Syah, kamu diputar has started screen sharing. Allah, sakit kepala. Ini udah jam, Masih jam segini ya. Ayo, kan udah siapin kopi besok belum? nggak sekolah juga kan? Kan Iya, corona. enggak. Santai aja. Jangan santai Anda, kasihan yang sekolah itu. Alkitab Sabda ini aku tahu. Iya, enggak Pak. Apa ini? Yesaya 7. Yesaya dan Raja Ahas bin Yotam. Pakai bin juga ya mereka. Bin. Gimana Rizky? Yang ini bukan? Yang ini bukan, Mas. Pasal 7 Ini. itu ada. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Pasal 7 ayat. Pasal 7. Tentang Immanuel ya? Iya. Iya, Manuel. Pemberitaan mengenai Manuel. Pasal 7 ayat 10. Iya, tuh. Immanuel. Ele, Allah karim. Ya Allah. arahnya ngomong tapi kok kemuyut ya. Mana anunya? Ustadz Rizky nih. Gus Rizky. Le, bukaan lu Le. Ya, saya di luar. Ayo awakmu ki opo rek. Gimana deh? Jadi perselisihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja. Sebab lah katanya orang, jadi Yang mana sih? orang Kristen itu berkata sebelum Yesus lahir, Yesus itu sudah dikabarkan oleh nabi terdahulu dan namanya itu disebut Immanuel. Yang kita bahas hari ini, apakah Immanuel itu Yesus beneran? Nah, kita bahas. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Linginnya terjemahannya apa? Sesungguhnya seseorang perempuan muda, perempuan muda, di sini kan terjemahnya bagus. Perempuan muda, ini terjemahan Injil tahun 1974. Tapi di tahun BIMK, tahun 2002, itu terjemahannya perawan. Di terjemahan lain itu disebut sebagai anak darah. Itu merujuk pada terjemahan Yunani, Parthenos. Yang sebenarnya Yunani itu mentakrif atau merubah dari teks asli yang aslinya perempuan muda. Yang pasti ada keuntungan lah dari merubah itu. Yakni nama Yesus itu semakin diteguhkan untuk orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi menolak. Oh, maksud ayat ini nggak seperti itu. Ayat ini nggak kejadian di masa yang akan datang, tapi terjadi sudah di masa itu. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Coba. Nah, ini ada ayat yang mungkin buat kita ketawa. Sebab anak itu tahu ke bawah. Ke bawah. Pada hari itu aku akan pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil. Maksudnya bukan Tuhan Fred itu bukan seperti itu. Tapi Tuhan itu manggil orang Mesir untuk menghancurkan kerajaan Israel yang saat itu adalah kerajaan Yehuda. Karena saat itu rajanya Ahas. Ahas itu murtad, dia itu raja Israel menyembah berhala dan anaknya itu jadi korban, disembelih sendiri untuk dijadikan berhala. Dan dia berkoalisi dengan kerajaan apa ya? Kerajaan Damaskus untuk anti kepada Asyur. Tapi ternyata apa? Israel
udah dibilangin Nabi Yesaya jangan bergabung dengan mereka, jangan berkoalisi, malah berkoalisi. Akhirnya Israel kemiskinan, ditipu oleh kerajaan-kerajaan di sampingnya. Nah, di sini sebutkan tapi nggak usah di ke atasnya. Dia akan makan dadih dan madu. Nah, ini menyebutkan bahwa Israel itu sangat miskin dan kelaparan. Dan memanggil lembah-lembah di tanah Asyur. Lah, semuanya akan hinggap di lembah-lembah yang terjadi di celah-celah bukit sampai orang Israel itu lari di bukit-bukit. Lah, pada hari ini dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni sungai Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Tuhan mencukur jenggot, bulu paha untuk menyelamatkan, untuk melenyapkan janggutnya. Jadi ini buat orang Muslim itu suka diguyon-guyon. Oh, Tuhan orang Iya, Islam. itu. Mujizah banget ini. Iya. Jadi apa itu amrat? Jokes kita gitu loh, jokes internal. Iya. Padahal bukan, maksudnya itu orang yang Tuhan itu meminjam pisau cukur, maksudnya meminjam orang Asyur untuk menghancurkan orang-orang Israel. Jadi jelas ya, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Jadi orang Israel itu ditelanjangi baik kekuasaannya dan kekayaannya. Pisau itu akan melenyapkan janggut. Di pasal 8, Mat. Lalu siapa yang dimaksud Immanuel? Immanuel. Nah, berfirman Tuhan kepadamu, ambillah sebuah batu besar, tulislah di atas dengan tulisan Maher Syahlah Hasbah. Nah, maka aku memanggil 2 saksi yang dapat dipercaya, kemudian aku menghampiri istriku, yaitu menghampiri istriku yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lah, anak laki-laki yang dimaksud Immanuel itu sudah lahir di masa itu. Jadi bukan Yesus yang dimaksud di zaman abad 1 Masehi, tapi Immanuel yang dimaksud sudah lahir di masa itu. Namailah Maher Syalal Hasbas. Yang dimaksud ini bukan anak secara anak-anak beneran, tapi secara simbolis. Ini artinya cepatlah merampok kalau nggak salah. Cepatlah menjarah, cepatlah menjarah. Jadi bangsa Israel itu dijarah. Nah, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak dan ibu, maka kekayaan Damsik atau Damaskus dan jarahan Samaria akan diangkat di depan Raja Asyur lah. Ini sudah jelas ya kita bahwa orang Kristen yang menyatakan Yesus Immanuel ternyata itu mereka cocok logi dan sengaja mentakrif kitab terdahulu. Diubah gitu ya. Iya, diubah, disengajain. Aneh berarti juga. Berarti yang cocok logi itu mereka. Iya, potong-potong. Sampai 90 tahun tadi. Yang aku ingat. Saya itu pernah ngakak baca videonya Christian Prince itu menyatakan bahwa kaf hayangan sat itu maksudnya Yesus adalah Tuhan. Entah itu cuma seperti itu, saya itu ngakak. Takwilnya beda ya, artinya beda. Ayo lanjut slide yang kembali ke slide aja. Ayo nih, seru ini. Suka. Ini soal hukum tadi kan saya nggak tahu soal hukum-hukum ini. Tapi kayaknya itu Buya Hamka itu memperbolehkan mengucapkan Natal ya? Beliau mengharamkan, tapi bukan gitu. Maksudnya gimana ya? Aku pernah dengar riwayat. Cucunya boleh, tapi itu pengakuan cucunya nggak bisa pengakuan cucunya belum bisa divalidasi. Iya. Tapi cucunya bilang katanya boleh Hamka nggak wajibin pakai jilbab, dia ngomong kayak gitu. Aku makanya nggak tahu percaya kalau cucunya yang bilang. Nggak bisa kita validasi apakah benar itu, karena kan ini pendapat pribadi cucunya itu belum bisa divalidasi lah. Jangan-jangan cuma bawa nama cucunya doang lagi. Bisa jadi. Jangan cuma bawa nama kakeknya, Pak. Keterlaluan sih itu namanya kalau kayak gitu. Kalau masalah cucu bahkan isunya kata Elizabeth yang kafir aja kan dia kan katanya turunan Nabi Muhammad katanya. Katanya. Kita nggak bisa jelaskan, kita nggak itu apa ini cuma cucu doang gitu, apa ini cuma cucu doang gitu istilahnya. Lanjut, Kita harus bentar gitu. Oke. Jadi lalu di mana Isa lahir? Kita kan sudah membahas dalam Lukas pasal 2 ayat ke berapa itu disebutkan bahwa ciri-ciri kelahiran Yesus itu saat itu adalah mereka itu nganu domba, yaitu aja slide-nya. Ayatnya aku hafal lah. Pasal 2 itu disebutkan bahwa saat kelahiran Yesus itu ada domba-domba yang sedang digembalakan. Coba penonton bayangkan, ada domba-domba digembalakan di malam hari
di langit yang cerah, ada bintang-bintang. Lalu di situ itu yang kita tanya, gambaran yang cerah ini, gambaran yang menyatakan bahwa langit cerah pada intinya, apakah terjadi di musim dingin? Jelas nggak mungkin, karena catatan Ezra, kitab Perjanjian Lama pasal 10 ayat 26 menyatakan ketika musim dingin di Israel, jangankan untuk berdiri, untuk duduk saja kita menggigil. Dan kita kalau buka YouTube, kemarin kan ada apa itu? Yang sumbangan itu apa? ACT itu. Nah, itu menggambarkan bahwa di Palestina itu terjadi salju saat Desember, ada musim dingin. Dan itu nggak mungkin Maria itu dari Yerusalem ke daerah Bethlehem. Cuman naik keledai, kan nggak mungkin. Kan nggak masuk akal. Bayangkan kamu naik keledai Ke Bethlehem. dari Jakarta ke Jawa Tengah ke Jogja ke Candi Borobudur. Meninggal keledainya. Iya, meninggal. Dingin. Cocok logi emang. Iya, cocok logi. Tapi dalam Islam kita baca karena nggak kelihatan. Kita bacakan ini dalam surat Maryam. Nah, surat Maryam itu suratnya bukan Yusuf ada nih. Surat Maryam ayat ke-16. Wadkur dan ceritakanlah fi kitabi di dalam kitab, maksudnya Al-Quran, Maryama, tentang Maryam. Dan seterusnya, min ahliha, dia meninggalkan dari keluarganya makanan ke sebuah tempat Sarkian di sebelah timur. Nah, penafsir Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir ke sebelah timur, maksudnya saat itu Maryam berada di Baitul Maqdis. Jadi sebelahnya apa itu? Sebelahnya Yerusalem itu apa? Ada namanya kota Betpage. Entah namanya apa. Dan sebelahnya Jericho. Kita harus tahu ciri-ciri kelahiran Maryam itu dengan apa? Di dalam surat Maryam disebutkan ciri-cirinya itu sangat gimana ya? Maryam itu dengan tertatih-tatih, perutnya sakit, sampai ia itu bilang, ya Allah, seandainya saya itu mati hari ini nggak masalah, daripada saya itu menahan rasa sakit. Nah, secara gamblang diceritakan. Iya, udah jelas ya. Nah, di situ ada apa? Ada pohon kurma yang harus kita ingat. Ada pohon kurma dan di bawahnya itu ada sungai. Dalam ayat 25 disebutkan rutoban janian, buah kurma yang matang dan siap dimetik. Ayat ke atasnya, tahtaki sarian, di bawah kamu ada anak sungai. Nah, kita coba lihat, jika kita gambarkan, ini seperti yang dikatakan Rahmat adalah terjadinya di musim panas. Jadi nggak mungkin musim dingin sampai jauh-jauh ini. Kalau versi Kristen kan ke Yerusalem, ke Bethlehem, kemudian sudah di tempat palungan domba, ya kan? Di kandang domba, kan di tempat tadi ya. Iya. Yerusalem ke tempat Betpage. Lah, Anda harus perhatikan, lanjutan pandangan Anda lebih jauh ke sebelah timur. Dari kota Betpage, Anda pasti akan menemukan satu-satunya tempat di mana terdapat anak sungai Jordan. Nah, lihat, ada sungai Jordan di situ. Dan sebelah utara, Laut Mati. Ya, dan kota itu namanya kota Jericho. Sekarang perhatikan baik-baik deh. Letak ketiga kota ini, itu ternyata ketiganya berada di posisi garis lurus Yerusalem. Pas garis lurus seperti yang dikatakan Ibnu Katsir dari Baitul Maqdis ke sebelah timur. Tapi nggak disebutkan kota apa itu. Tapi yang pasti arahnya rutenya ke situ. Dari kota Betpage ke timur akan sampai ke kota Jericho. Lalu ini yang dipertanyakan oleh orang Kristen, apakah ada korma? Apa buktinya kota Jericho itu ada korma? Saya minta tolong ke Mas Rahmat bukakan kitab. Kita pakai kitab Injil mereka aja. Pakai kitab Alkitab mereka. Kitab Hakim pasal 1 ayat 16. Bagaimana Perjanjian Lama itu menggambarkan kota Betpage? Itu kota apa tuh? Kota apa itu? Kedai ya tadi. Cewek-ceweknya ya entah. Apa tadi?
Nganu, Hakim. Hakim pasal 1 ayat 16. Ada surah Hakim. Ini kesaksian orang Israel mengenai kota Yeriko. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Gad, itu maju bersama-sama dengan Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah dekat Arad, dan lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Nah, yang dimaksud itu adalah kota Yeriko. Kota Yeriko itu dalam tafsir Yahudi adalah kota pohon kurma, dan ini dalam teksnya sudah jelas. Jadi Al-Quran itu tidak ngarang-ngarang cerita. Sekarang kita bisa rujuk selain dalam arkeolog seperti yang disebutkan Mas Rahmat, bukti-bukti ada peninggalan biji dan seterusnya. Kita dapati apa itu, artefak atau apa ini, tulisan kuno, manuskrip kuno yang menyatakan bahwa Yeriko itu disebut sebagai kota penghasil kurma. Dan ketika kita lihat slide yang saya sebutkan, Yeriko itu sekarang menjadi kota terbaik di daerah apa itu, Irak atau Syria itu, sebagai kota penghasil kurma yang enak. Makanya Maryam itu makan kurma itu nggak usah makan nasi, dia tuh cukup makan kurma, dan itu kurma yang khusus, bisa sebagai kenyang, bukan kurma-kurma murahan gitu. Kalau Jadi roasting ya. ya enggak, kurma aja, wah itu kurma apa? Itu kan kurma mahal, kurma yang asli loh, bukan yang KW. Itu kan bisa kenyang kamu cuman makan itu untuk proteinnya. Nanti yang nulis buku siapa ya? Buku Betul itu kedokteran. kurma Iya. jual. Benar kayak ya juga nulis ada wadawa atau apa itu. Ayo lanjut, ini seru ya. Abdul Khalik, masuk lagi. Mantap. Jamaahnya sisa 30. Lanjut. Oke. Ini pembahasan kita sebenarnya udah selesai, tapi orang Kristen itu masih keberatan. Ini saya nyatet ya. Jadi orang Kristen itu pakai astronomi loh. Yesus itu kan di masa kelahirannya ada bintang dari timur, dan orang-orang Majusi itu datang dari timur ke Bethlehem ngasih Yesus mur, persembahan apa, mur, sesajen dan apa, lalu disembah. Kita bahas dulu, bintang itu terjadinya kapan? Ini saya nyatet, bintang yang dilihat oleh orang Majus adalah dua planet yang bertemu sehingga jika dilihat dengan mata telanjang seperti bintang terang. Jadi takwilan mereka, karena di tahun itu tidak ada bintang, antara tahun 1 sampai 3 sebelum Masehi, yang itu diperkirakan tanggal lahirnya Yesus, itu nggak ada kejadian bintang sama sekali. Sehingga mereka itu mentakwil adanya Venus dengan Jupiter yang garis bujurnya sama kayak gerhana itu, sehingga menghasilkan seperti bintang katanya. Sehingga itu mereka mentakwil teks yang aslinya berbunyi aster atau kata bintang menjadi komet, bintang, dan bintang jatuh. Padahal dalam teks asli ini nggak bisa ditakwil, cuman bintang dan komet lah. Yang mempunyai keuntungan ini orang Kristen yang pakai alasan komet itu nggak lihat bintang sebenarnya, tapi lihat komet peristiwanya. Nah, ini ternyata terjadi pada 17 Juni tahun 22 sebelum Masehi. Oke, 2 Masehi, tapi kejadiannya 17 Juni. Apakah Yesus pada 17 Juni? Ini kan mereka nggak mau nerima. Akhirnya tahunnya menerima, tapi soal nganunya nggak menerima. Nah, soal sensus di Yudea. Soalnya kalau nggak baca Injil dari awal ini nggak terstruktur ya, tapi pokoknya itulah, paham ya. Nah, dalam buku Res Gestae Divi Augusti, lah siapa itu Kaisar Agustinus, kaisar yang hidup pada 4 Masehi kalau nggak salah, sebagai raja yang memerintahkan sebelum Masehi, perbuatan ilahi Agustus yang memerintahkan sensus penduduk ke seluruh Romawi selama 3 kali. Nah, Yesus itu dilahirkan saat ada sensus penduduk dalam catatan Injil. Selain ada peristiwa bintang yang jatuh, selain setelah kematian Herodes itu ada sensus penduduk saat itu. Jadi Maria itu sama Yusuf itu mau disensus penduduk untuk bayar pajak seluruh kota. Tapi pakai kata Injil itu seluruh dunia. Padahal cuma di daerah daerah Syria sama Romawi, Afrika yang dipungut.
Tapi udah dianggap seluruh dunia, tapi wajar lah. Soalnya masa itu kan belum luas jangkauan dunia. Ia memerintahkan sensus penduduk dalam buku yang ditulis oleh Sultan Agustus yang memerintahkan sensus penduduk seluruh Romawi 3 kali pada 28 sebelum Masehi. Lah Yesus gak mungkin lahir tahun 28 sebelum Masehi. Lah yang mendekati itu tahun 8 sebelum Masehi dan 14 sebelum Masehi. Lah sesudah Masehi. Lah jadi yang lebih dekat kepada masa Yesus itu 8 Masehi. Mereka nggak akan menerima kisah ini. Nah, tapi sebenarnya peristiwa itu, soal peristiwa Yesus, kelahirannya itu ada yang mitos seperti pembantaian anak-anak tadi, dan yang setengah fakta, bukan fakta, setengah fakta, itu penanggalannya nggak tepat. Peristiwanya itu kan dicampur baurkan gitu loh, seolah-olah itu kejadian sehari, padahal itu berbeda tahun, berbeda tanggal, berbeda hari lah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada tanya jawab silakan. Waduh, oke, siap. Alhamdulillah. Tabarakallah, subhanallah. Ilmu yang sangat bermanfaat dari Ustadz